ketua partai politik pendukung Prabowo Subianto minus Gerindra menunjukkan gejala hilang akal. Serentak terkena gangguan otak. Wah. Penyakit otak kerbau adalah virus yang menyebabkan kebodohan terendah, kebodohan kelas otak kerbau, otak yang mengalami kerusakan fungsi atau brain damage. Prabowo menggandeng Gibran sebagai cawapres wajar saja, walaupun motif Pak Prabowo mudah ditebak, ya ingin menang Pilpres 2024. Bagi Prabowo, Gibran pasti akan diperjuangkan oleh Jokowi sampai menjadi wapres. Dalam situasi dan kondisi seperti Prabowo, siapapun Anda akan menempuh segala cara asal bisa menang. Jadi sah-sah saja Prabowo menempuh langkah yang dianggap ceroboh itu. Akan tetapi, 7 ketum parpol bisa terjebak skenario yang melawan nalar sehat. Mereka mendukung langkah aneh Prabowo menggandeng Gibran. Ini luar biasa gila. Apakah tak terpikirkan oleh ketujuh parpol itu bahwa jika Gibran terpilih wapres, maka dia sewaktu-waktu bisa menjadi presiden kalau Presiden Prabowo berhalangan tetap. Apakah Anda, wahai ketujuh partai, para ketua partai, bisa bayangkan Gibran duduk di kursi presiden pada 2005 atau 2026 misalnya? Gibran akan memimpin negara sebesar ini? Gibran akan memimpin sidang kabinet? Dia akan ikut KTT G20 dan KTT ASEAN? Dia akan hadir di World Economic Forum? Mungkin juga Presiden Gibran akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Kemudian, pernahkah Anda bayangkan dalam situasi genting Gibran akan mengambil keputusan untuk menyatakan perang dengan negara lain? Terus dia akan memimpin para jenderal yang berperang. Dan jenderal-jenderal itu pastilah berusia 50 tahun ke atas. Anda merasa tidak ada masalah? Anda serius? Anda masih waras wahai bapak-bapak ketua umum? Ataukah otak Anda sedang mengalami dengkulisasi? Otaknya ada di dengkul kali ya. Kehebatan seperti apa yang dimiliki Gibran? Apakah Anda merasa dia punya kemampuan luar biasa, eksepsional, sehingga Anda semua tidak keberatan mendukung dia menjadi cawapres? Anda benar-benar sinting. Entah apa yang menyebabkan Anda terkena penyakit otak kerbau. Entah deal apa yang menyebabkan Anda setuju Gibran menjadi cawapres. Entah sebesar apa imbalan yang disediakan untuk Anda semua. Kalau Anda mendukung Gibran untuk posisi gubernur mungkin masih oke. Diangkat menjadi menteri pun tidaklah terlalu meresahkan. Ini kan mau dijadikan wakil presiden, tuan-tuan ketua umum. Dan ada kemungkinan menjadi presiden. Tuan-tuan ketua parpol, Anda masih bisa membatalkan dukungan ini. Tentu bukan menarik pencalonan Gibran. Yang bisa Anda lakukan adalah menyampaikan kepada rakyat bahwa Anda mengambil keputusan mendukung Gibran karena Anda dalam keadaan tidak waras, bahwa Anda serentak hilang akal. Oke, saya bersependapat dengan video si Mas ini ya. Ya, lucu juga ya. Entah nggak tahu pola pikir ketum 7 parpol ini bagaimana, apa mungkin untuk saat ini yang penting kita menang dulu ya. Ya, masalah kejiwaan, masalah itu ya saya agak geli juga sih ya. Saya nanti tak bahas tentang saat nanti aja dulu. Untuk mengalami, ya menurut saya emang agak ya juga sih yang diomongkan si Mas ini ya, mengalami kejiwaan, tidak melihat prospek kedepannya seperti apa. Contoh ya, misal Pak Prabowo kan umur sudah 73, ya kita sih tidak mendoakan, misal kan kemungkinan kan bisa terjadi kan Pak Prabowo wassalamualaikum ya, paham dong apa kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini, paham ya, harusnya paham, kalau masuk dunia politik tuh harusnya paham. Nah, Mas Gibran menggantikan Pak Prabowo ya, anak yang masih belum pengalaman. Nanti ya bener lagi yang dikatakan si Masnya, memimpin rapat kabinet, memimpin PBB, menjadi anggota G20 ya. Anak yang belum ada wawasannya, ya nanti ini pola otaknya akan secara dipaksa, kasihan nanti otaknya ya.
kebalikan dengan saya untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu, saya itu berusaha untuk mengingat, otak saya jadi pusing ya. Nah ini Mas Gibran, nanti ibarat gini lah, anak SD suruh melajari pelajaran SMA kuliah, otomatis kalau otaknya nggak nyampe jadi sakit loh. Kasihan sama Mas Gibrannya ya, tolong agak waras sedikit ya pendukungnya Pak Prabowo ya. Kalian nggak mau kan diketawain sama orang yang pernah dirawat di RSJ? Ya ini ya ini kejujuranku ya. Ya emang saya pernah dirawat di RSJ peristiwa 2010-11 ya. Nggak mau kan? Simak saja video tadi ini. Saya ngomong seperti ini ya, saya buka. Sebetulnya tuh saya udah malas bongkar-bongkar dan apa kertas-kertas saya ini. Ini ya. Ini kartu merah saya dari RSC. Kartu kontrol. Ini kejujuran yang ya menurut saya harus saya buka. Ya emang realita kehidupan saya itu saya pernah sekolah di RSC ya. Ya saya harus terima. Kenapa harus saya malu? Kalau untuk negara saya nggak mau main-main ya. Saya juga tidak ingin memberikan kepemimpinan negara yang begitu besar ke orang-orang yang kurang mahir, kurang paham dengan peraturan-peraturan yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Kembali lagi ya, makanya nek bolak-balik ya harus mencermati kata-kata saya, teliti. Kalau nggak sabar, kuncinya sabar kalau mengikuti video saya. Kalau nggak sabar ya bisa di skip atau di scroll ya. Ini terus dikit deh tak balik. Ini kartu kontrol saya. 2000 berapa? 10 per 11 gitu. Kotor napa? Ini kayak biasa omongan banyak ya sambil di entah 2010 11 apa 10 9 10 gitu, kurang paham. Nah, ini buku waktu itu saya mintanya itu ya biasalah dulu kan mau kalau minta gratis kan muter-muter itu di zaman Pak SBY ya. Saya minta rujukan dari puskesmas ke rumah sakit terdekat, dari itu ke rumah sakit ke RSI ya Sultan Agung apa ya, kalau nggak salah ya RSI Sultan Agung, terus dirujuk ke RSI Aminogondo Utomo. Nah di situ saya pernah nginep ya, nggak tahu mungkin hampir keluar masuk 2 tahun sama kontrol ini kontrol ketiga kali, terus dinyatakan ya Mbak Lili, kata-kata Pak Dokter yang masih saya ingat tuh kata-kata seperti ya Mbak Lili sudah baik, kalau bisa jangan terlalu capek ya, biar nggak masuk sini lagi. Itu kata-kata Pak Dokter yang masih terngiang di telinga saya ya, intinya kabar menyenangkan ya. Yes. Nah, kali lagi kali lagi karena di RSJ itu tidak ada ijazah maupun sertifikat kelulusan ya, jangan tanya mana ijazahnya, mana sertifikatnya ya. Jangan selalu teriak-teriak ijazah ya, tentang ijazah Pak Jokowi, tetangga sebelah pendukung AB itu ya. Orang-orang tuh ya nggak usah bahas lagi, titik di sini. Nah ini ya, sebetulnya apa kalian tuh nggak suka anak yang masih kecil nanti disuruh memimpin negara yang begitu besar ya? Ada hubungan diplomat sama negara mana, Mas Gibran itu belum mampu ya. Ya kita sih nggak mendoakan kalau Pak Prabowo wassalamualaikum ya.
Tapi kita juga harus mengantisipasi ya dampak ke depan nanti kalau pasangan ini benar-benar jadi capres dan cawapres ya. Apa enggak malah kocar kacir ya. Bapaknya sudah menata dengan rapi, menaruh pondasi-pondasi yang siap untuk diteruskan ya. Bagaimana nanti kejawaan Mas Gibran ya kalau ini benar-benar terjadi ya. Nggak usah yang mikir negara aja deh, saya dulu ya. Setelah tumpuan pada bapak saya ya, saya mengambil alih kepemimpinan keluarga saya ya. Apa yang terjadi? Check in the RSJ Amino Gondo Utomo. Nggak usah yang versi besar ya. Saya aja yang versi kecil ya. Meneruskan kepemimpinan keluarga bapak saya ya. Check in the RSJ Amino Gondo Utomo. Oke, sampai di sini paham ya.